Semangat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 12 Malang yang berbahagia. Di tengah situasi pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun dalam situasi pandemi. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang materi bab 1, besaran satuan dan pengukuran, dengan topik pengukuran besaran pokok, panjang, dan massa. Anak-anak, panjang seperti kita ketahui, kalau menyamping ini namanya panjang, kalau naik ini namanya tinggi, kalau menyamping ini namanya lebar. Jadi panjang, lebar, dan tinggi itu esensinya adalah sama. Satuannya biasanya dinyatakan dalam meter secara internasional, kalau kecil dalam sentimeter, lebih kecil lagi dalam milimeter. Kalau panjang lebih besar itu biasanya dalam satuan kilometer. Nah anak-anak, alat ukur, alat yang digunakan untuk mengukur. Kali ini kita akan mengukur panjang. Mungkin anak-anak sudah sering mengetahui alat seperti ini. Ini adalah penggaris atau mistar. Ini digunakan untuk mengukur panjang. Ini maksimumnya hanya 30 cm. Artinya dia efektif untuk mengukur benda yang panjangnya maksimum 30 cm. Bagaimana mengukur benda lain atau objek lain yang lebih panjang atau lebih lebar? Itu bisa kita gunakan alat ukur yang lain. Ini contohnya. Nah, ini meterannya tukang jahit, nak. Kalau tukang jahit itu kalau mau bikin baju, ngukur tingginya seseorang, maka menggunakan meteran yang seperti ini. Ini lebih efektif daripada menggunakan penggaris seperti ini. Bisa kamu bayangkan ngukur tinggi orang pakai penggaris ini. Nah, tidak efektif. Maka kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ada juga alat ukur panjang yang lain. Ini biasanya digunakan oleh Pak Tukang, meteran bentuknya seperti ini. Bisa ditarik, bisa dimasukkan lagi. Ini kapasitas ukurnya 3 meter. Jadi alat pengukur panjang seperti ini itu akan efektif untuk mengukur objek yang panjang maksimumnya 3 cm. Kalau lebih dari itu, ya harus berkali-kali ngukurnya. Nah, ada nggak alat yang lebih efektif untuk mengukur objek yang lebih panjang dari 3 meter? Ada. Bentuknya seperti ini, nak. Nah, ini meteran panjang roll. Ini kapasitas 50 meter. Jadi ini bisa untuk mengukur objek-objek yang panjang. Nah, kali ini anak-anak akan saya ajak untuk praktek. Nanti tugasmu di lembar kerja peserta didik akan diminta untuk praktek mengukur panjang. Nah, ini kalian saksikan, kebetulan Pak Ento sedang persiapan membuat kandang. Saya akan ukur berapa panjangnya. Coba, ini saya dibantu oleh Om Andi. Nah, dari titik 0, ini saya tarik, nak, seperti ini. Nah, nolnya di sana. Kemudian ini saya tarik ke sini. Nanti rencananya pagar saya akan sampai di titik ini. Nah, ini. Ini kita baca sekarang. Nah, dari sini titik ujung, karena nanti bangunan kita ada di sini, titik ujungnya ini ada di, coba didekatkan, 12 meter. Mungkin karena HP-nya alat ukurnya terbalik lah, ini di angka 12 meter. Jadi bangunan saya nanti panjangnya adalah 12 meter. Kemudian anak-anak, ini setelah kita ukur panjangnya, lalu saya akan ukur tebal bangunannya berapa. Ini Pak Tukangnya saya minta untuk mendesain tebalnya adalah 40 cm, atau kalau dijadikan meter 0,4 meter. Nah, kemudian tingginya, nanti Pak Ento minta tingginya segini, nak. Nah, tingginya saya minta 1,5 meter atau 150 cm. Nih, terlihat ya? Nah, ini. Nah, setelah
kita ukur berapa panjangnya tadi 12 cm, kemudian berapa lebarnya tadi 40 cm atau 0,4 meter, kemudian tingginya 150 cm atau 1,5 meter, maka bisa kita hitung ini nak, berapa volume pagar yang akan Pak Wianto buat. Caranya mengukur adalah panjangnya dikalikan lebarnya dikalikan tingginya. Ketemulah panjang kali lebar kali tinggi menjadi volume, sehingga ketemu berapa volume bangunan saya ini. Nah, untuk mengalikan satuannya harus sama. Kalau panjangnya dalam meter, lebarnya juga dalam meter, tingginya juga dalam meter. Setelah ketemu volumenya berapa, Pak Wianto tinggal pesan ini material batu. Batu itu kalau satu truk rata-rata isinya 4 meter kubik. Sehingga nanti kamu bisa memperkirakan berapa kebutuhan batu yang harus saya pesan, berapa truk. Nah, ini praktek pembelajaran IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu akan diajak berlatih bagaimana memperkirakan berapa truk batu yang saya perlukan. Kemudian satu truk harganya 1.500.000. Berarti berapa kebutuhan uang yang harus saya siapkan untuk membeli batu kalau saya akan membangun pagar seperti ini. Jadi jangan dikira belajar IPA itu tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tapi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau kamu nanti jadi kontraktor, kamu akan membuat sebuah bangunan, kamu harus bisa ngukur panjang, lebar, tinggi, volume, harga, memperkirakan jatuh harga sekian, kamu dapat untung berapa. Lah ini sangat penting. Oleh karena itu anak-anak tetap semangat belajar. Ini tadi adalah topik mengukur panjang. Nanti di LKPD kamu akan saya berikan tugas praktek mengukur panjang sesuatu yang ada di rumahmu masing-masing. Terima kasih, semangat.